نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita masih dalam pembahasan kitab Ma la yasa'ul muslima jahluhu, perkara-perkara yang tidak boleh bagi seorang muslim laki ataupun perempuan untuk tidak mengetahuinya, atau dengan kalimat yang lain, perkara-perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan juga muslimah. Kebetulan Bapak Ibu yang tiang hormati, pembahasan kita masih melanjutkan tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Pembahasan kita masih Masyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fikum. Gini. Jadi pembahasan kita masih tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita sampaikan yaitu tentang proses diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Kita sudah sampaikan beliau dijadikan sebagai nabi tatkala umur 40 tahun. Beliau pertama kali mendapatkan wahyu tatkala umur 40 tahun. Wahyu yang pertama yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ini itulah yang menjadi wahyu pertama turun timpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dia pendapat jamaahirus salafi wal khalaf, kebanyakan ulama. Ada sebagian ulama berpendapat pertama kali turun timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Fatihah. Cuman pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, yang pertama kali turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam 5 ayat dari surah Al-Alaq. Dan turunnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Di Gua Hira. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Ya. Para jamaah sekalian, Al-Imam Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa pada jilid yang ke-18, beliau mengingatkan
bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhulwat menyendiri di Gua Hira ini tidak bisa dijadikan dalil untuk betapa tapah ya jamak dendek jamak pepia ia jari dalil khulwat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Jangan jadikan dalil untuk pergi ke puncak Gunung Rinjani misalkan kemudian tapah. Kenapa? Ibnu Taimiyah mengatakan sepakat para ulama yang dijadikan syariat dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan beliau setelah jadi nabi. Nono ijari syariat, nono ijari tuntunan, pegawaian inggawe dasi Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau jadi nabi. Adapun perbuatan beliau sebelum jadi nabi dan setelah jadi nabi beliau tidak pernah lagi melakukannya, maka ini tidak boleh dicontoh. Ya, be contohna berkhulwat menyendiri di Gua Hira. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan khulwat menyendiri di Gua Hira sebelum dia jadi nabi. Setelah beliau jadi nabi tidak ada lagi ceritanya beliau berkhulwat di Gua Hira. Sehingga kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-18 beliau mengatakan di antara kesalahan sebagian orang ada orang-orang yang sengaja mencari goa-goa, sengaja mencari gunung-gunung, kemudian tinggal di sana, tidak sholat jamaah, tidak sholat Jumat, dengan alasan apa? Nurut Nabi alaihissalam. Iya, ini keliru. Jadi yang disepakati oleh para ulama adalah pegawaian Nabi ingin contoh adalah pegawaian setelah jadi Nabi. Adapun perbuatan beliau sebelum jadi nabi yang tidak beliau lakukan lagi setelah jadi nabi, maka ini tidak dicontoh. Ya. Baik. Jadi wahyu pertama turun tiba Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau umur 40 tahun, ketika itu sedang berkhulwat menyendiri di Gua Hira. Setelah damau wahyu yang pertama, beliau tidak langsung berdakwah. Kenapa? Karena beliau mulai berdakwah setelah menjadi rasul. Lamun iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunna 5 ayat ini untuk menjadikan beliau sebagai nabi, belum sebagai rasul. Belum. Ya. Ya ada jari rasul masih sekedar jari apa? Nabi. Kapan beliau menjadi rasul? Beliau menjadi rasul setelah turun 5 ayat pertama dari surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, fa'anzir, berikan peringatan, mulai dakwahkan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Warrujza fahjur, dosa tinggalkan. Wa li rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Turun 5 ayat pertama lekan surah Al-Muddathir, baru Nabi alaihi salatu wasallam resmi menjadi apa? Resmi menjadi rasul, nabi sekaligus rasul. Ya. Sehingga mulai dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagian ulama mengatakan jarak antara wahyu pertama kanca wahyu kedua, jaraknya itu hanya beberapa hari, paling lama 40 hari. Ada yang mengatakan 3 bulan, bahkan ada yang mengatakan 4 tahun, itu tidak benar. Jarak paling lama, jeda paling lama antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua itu adalah sekitar 40 hari, paling lama sudah itu.
Nah, kemudian mulailah Nabi Inta alaihi salatu wasallam berdakwah sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Cuman Nabi Inta tatkala mulai dakwah dah secara rahasia atau secara terang-terangan? Secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun Nabi Inta alaihi salatu wasallam dakwah nyebuk-nyebuk. 3 tahun Nabi Inta alaihi salatu wasallam dakwah secara rahasia, dakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun. Ya. Tapi meskipun jamaah sekalian, meskipun wahda nyebuk-nyebuk Nabi SAW, sebenarnya orang Quraisy itu tahu Nabi SAW ini berdakwah, tahu mereka. Lagu kata para ulama, di awal-awal dakwah Islam, orang-orang Quraisy tidak menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak ditentang? Ada 2 alasan. Disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Alasan yang pertama, kenapa orang Quraisy tidak menentang dakwah Nabi SAW di awal-awal dakwah? Kenapa? Karena menurut orang Quraisy, palingan dakwahnya Muhammad ini hanya sebentar dia bertahan. Lamun bahasan tiang lek bawa ngendang maaf, bahasan tiang lek bawa anget-anget tain manuk. Nah, taib. Kenapa orang Quraisy beranggapan seperti itu? Karena sebelum Nabi Inta mulai berdakwah, wahluwe sebenarnya wahluwe dengan inganti ajaran baru di kota Mekah itu banyak. Tetapi ajaran mereka 1 bulan hilang, 2 bulan hilang, 1 bulan setengah hilang. Iya. Di antaranya ada seorang laki-laki namanya Umayyah bin Abi Salat. Umayyah bin Abi Salat. Umayyah bin Abi Salat ini jamaah sekalian datang timpa kota Mekah, kemudian nyebarang ajaran baru. Berbeda dengan ajaran yang dianut oleh orang Mekah. Mulai berdakwah Umayyah bin Abi Salat, lagu berukna hulan hilang mati dakwahnya. Setelah nono datang laki-laki lain namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini berdakwah nganti ajaran baru, berukna 2 bulan mati hilang. Setelah itu datang laki-laki lain namanya Qis bin Sa'idah. Qis bin Sa'idah nganti ajaran baru, berdakwah pen kota Mekah, berukna ahulan hilang mati. Apa kata orang Quraisy? Alurang be Muhammad ini, biarkan saja, palingan sebentar, palingan sama seperti yang sudah anggap-anggapin manuk, palingan seperti itu. Lagu ternyata salah badean. Dakwah Nabi SAW tiba-tiba membesar. Dan ini membuktikan, kata para ulama, membuktikan yang namanya kebenaran tidak akan mati. Kenapa dakwah yang sebelumnya itu mati? Karena dakwah yang salah. Lagu lamun dakwah yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas wahyu, tidak mungkin mati. Dekat yakna duit jamaah sekalian, yakna gen mati lagu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Macam cara orang untuk memadamkan cahaya agama Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah justru akan menyempurnakan cahaya agamanya. Ya narak ceritana kebenaran itu akan mati, tidak ada. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Nabi SAW mengatakan akan tetap ada sekelompok dari umatku zahirin, mereka tampil, mereka kokoh, mereka tegak alal haq, di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum.
na kumbe-kumbe celaan kepada mereka, na kumbe-kumbe luwe na manusia menyelisihi mereka, tidak akan memusnahkan mereka hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang perkara Allah yaitu hari kiamat. Gina tetap kebenaran. Sehingga dengan Quraisy ini salak badian. Lalu orang be Muhammad ini berdakwah membawa ajaran barunya. Tunggu 1 bulan, tunggu 2 bulan. Ternyata sih kena berkembang. Nah, ini alasan yang pertama. Kenapa orang-orang Quraisy itu di awal-awal dakwah Nabi SAW mereka tidak menentang. Kenapa orang Quraisy membiarkan? Alasan yang pertama, palingan dakwah ini arah mendak. Ya. Alasan yang kedua, disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, karena dakwah Nabi pertama sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau itu hanya bicara tentang kebaikan. Nejak dengan timpa kebaikan. Ya. Beliau belum membahas tentang masalah syirik. Beliau belum mencela patung-patung yang disembah oleh orang Quraisy, belum. Sekedar dan nejak dengan Quraisy, ayo sembah Allah. Ya. Ayo beribadah hanya kepada Allah. Belum beliau mencela patung-patung mereka. Sehingga mereka pun membiarkan Piranna mulai ngelawan orang Quraisy itu ketika patung-patung mereka sudah dicela. Ketika ajaran mereka dikritik oleh Nabi SAW. Tiang bacakan pelungguh ucapan dari Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Lamma azhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'wata lil Islam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali nempoang ajaran Islam, wa sada'a bil haqqi kama amarahu Allah taala. Bahkan Nabi terang-terangan. Ya. Nabi kita alaihi salatu wasallam itu diketahui lam yab'ud minhu qaumuhu, kaum beliau maksudnya dengan Quraisy, mereka belum menjauh dari beliau, masih bergaul bareng, ya narak masalah masih. Walam yaruddu alaihi, dan mereka juga tidak membantah beliau. Gigi. Baik. Dan mereka juga tidak membantah beliau. Ya. Tatkala Nabi mulai berdakwah, mereka tidak membantah, mereka tidak menjauh. Hatta dzakara alihatahum. Kapan mereka mulai ngelawan? Sehingga tatkala beliau menyebut Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka, wa'abaha, dan beliau mencela patung-patung mereka. Falamma fa'ala dzalik, tatkala beliau melakukan itu, a'zamuhu wa nakaruhu, mereka mengatakan bahaya dakwah ini ternyata. Dari sini para ulama mengatakan dakwah itu ada dua. Yang pertama, amar ma'ruf, nyuruh dengan gawe bagus. Yang kedua, nahi mungkar, balak dengan gawe salah. Ibrat no jamaah sekalian, nahi mungkar no ibrat. Yang sulit itu melarang orang melakukan keburukan, itu yang sulit. Lamun mengajak orang melakukan kebaikan masih lebih ringan. Ya. PT jakwah tiang salat jemaah, lagu iya pe ungkit riban tiang no. Iya pe singgung riba-riba no. Mudah mengajak orang untuk datang ke pengajian, mudah mengajak orang untuk datang salat jamaah. Tetapi melarang orang, oh ini riba, ini tolong tinggalkan. Ini yang berat. Ini yang berat. Iya. PT jak tiang salat jemaah, lagu iya pe singgung siwak tiang no. Tuang pe siwak. Ahlah pun tak paham, itulah nyinggungnya. Baik. Jadi ini dia. Yang berat itu nahi mungkar. Yang berat nahi mungkar. Adapun amar ma'ruf lebih ringan. Makanya ada sebagian dakwah sebagian dakwah sekedar membicarakan amar ma'ruf, tidak berani nahi mungkar.
Sekedar nejak dengan sholat jamaah, lagu bicara syirik, jangan, bahaya. Sekedar nejak dengan sholat jamaah, rajin bersedekah, tapi jangan bahas tentang masalah perkara baru dalam agama, masalah bidah, jangan. Tidak berani membicarakan tentang nahi mungkar ini. Kenapa? Karena yai sulit no. Kenapa nahi mungkar lebih sulit daripada amar ma'ruf? Karena nahi mungkar nono tamala dengan gawe salak, kemudian rata-rata pegawaian salak non demenangna si jiwa anta sebagai manusia. Rata-rata perbuatan salah itu disukai oleh jiwa kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih, jalan menuju surga dipenuhi oleh hal-hal yang kita tidak sukai. Langan ta timpa sorga, yakin langan ta timpa orang sorga. Langan ta timpa sorga ini dipenuhi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Jangan namai idap ta tindo, musim nyet malik, simbut ta tebel. Tahu-tahu Allahu Akbar. Ya berat ini. Jalan menuju surga itu hal-hal yang kita tidak sukai. Wa huffatin naru bisyahawat, sedangkan jalan menuju neraka dipenuhi oleh syahwat, hal-hal yang disukai. Berarti nahi mungkar ini kita melarang orang dari apa yang dia sukai. Berat itu. Tamala dengan lekan kedemenan anda. Berat. Ya. Tuh. Ini dia jemaah sekalian. Sekali lagi sebenarnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah, orang Quraisy itu tahu sebenarnya. Lagu ngalurang dah dengan dua alasan tadi. Yang pertama, palingan arah mendak umur na dakwah ini. Tunggu saja 1 bulan 2 bulan. Ternyata salah perkiraan. Sedangkan alasan yang kedua, di awal-awal dakwah Nabi SAW belum menyentuh tentang nahi mungkar itu. Beliau mengajak kepada kebaikan. Ya. Baik. Lagu setelah Nabi SAW berbicara tentang masalah patung-patung mereka, berbicara tentang berhala-berhala mereka, berbicara tentang syirik mereka, mulai terganggu dengan Quraisy. Bahkan si angkun terganggu dengan Quraisy. Beberapa tokoh Quraisy datang timpa Abu Talib, Abu Talib, paman Nabi SAW, tokoh pin kota Mekah yang paling dihormati Abu Talib, tokoh yang paling dihormati Abu Talib. Maka datang tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ada Abu Sufyan datang, ada Abu Jahal, kemudian juga ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah. Banyak beberapa tokoh Quraisy datang. Tatkala Nabi wah mulai berbicara tentang patung-patung, wah mulai Nabi berbicara tentang syirik. Apa kata mereka? Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, inna bna akhika qad sabba alihatana. Anak saya peno, keponakan peno, qad sabba alihatana, dia mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Wa abadinana, dia mencela agama kami, ajaran kami. Wa sabbaha ahlamana, dan dia mengatakan kami ini bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena nyembah benda mati. Ya. Paranda kami belum. Si anak saya penuh. Wa dhallala aba'ana, bahkan yang lebih menyakitkan, dia mengatakan nenek moyang kami itu sesat. Ya. Itu kata tokoh-tokoh ini kepada Abu Talib. Fa imma antakuffahu anna, wahai Abu Talib, pilihannya adalah engkau sendiri yang melarang atau mencegah keponakanmu kegin malaida lanjutan dakwah dah, wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu, kalau tidak maka izinkan kami yang mencegahnya. Ada dua nenek wah pilihan pe wahai Abu Talib. Sendiri gen malaidah, gen mentelahang ida, atau
peizinang kami mentelahang ida. Ya. Mereka ini sedang marah. Maka Abu Talib, beliau mengatakan kepada mereka, tenang, tenang. Ya. Ditenangkan mereka. Lagu ternyata setelah itu jamaah sekalian masih doang Nabi minta lanjut berdakwah. Berarti Abu Talib tidak menghentikannya. Wahta datang timpa Abu Talib ini. Kenapa kok keponakannya masih saja berdakwah? Kenapa keponakannya masih mencela patung-patung kita? Kenapa keponakannya masih mencela ajaran kita? Akhirnya datang Malik tokoh Quraisy untuk kedua kali. Nengka datang untuk ngancam Abu Talib. Mereka mengatakan, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan minna. Datangnya yang kedua kali. Ya. Wahai Abu Talib, engkau ini memiliki kemuliaan di tengah-tengah kami. Engkau ini memiliki jabatan di tengah-tengah kami, sinnan, dan engkau juga memiliki umur di tengah-tengah kami. Maksudnya apa? EP i paling hormatin kami, EP i paling tinggi jabatannya di antara kami, serta EP jari tulokak kami. Ya. Wa inna qad talabna minka an tanhabna akhika falam tanhahu anna. Kami sudah minta kepadamu untuk mencegah keponakanmu. Wah, datang kita terbian timpa pengendeng pentelahang anak saya berdakwah. Kami sudah datang, tetapi ternyata keponakanmu masih saja berdakwah. Artinya ya balaidah. Berarti engkau tidak mencegahnya. Akhirnya mereka mengatakan, imma antakuffahu. Hentikan keponakanmu berdakwah wahai Abu Talib, au nunazilahu wa iyyaka fi dzalik. Kalau tidak, kami akan perangi keponakanmu dan kami juga akan perangi engkau kalau engkau membelanya. Lamun ya pe pentelahang ida jinta perang. Ya. Hatta yahlika ahadul fariqain, sampai salah satu di antara kita mati dan binasa. Pikiran bagus-bagus engkau. Wah, tengendang bagus-bagus terbian pentelahang ida atau kami mentelahang ida. Lagu ternyata masih doang anak saya berdakwah. Kalau begitu wahai Abu Talib, hentikan keponakanmu berdakwah. Kalau tidak, kami akan perangi dia atau kami akan perangi engkau juga. Sampai salah satu di antara kita akan binasa. Bro, Abu Talib ini lumayan takut Abu Talib. Bukan beliau mengkhawatirkan diri beliau, tetapi yang beliau khawatirkan siapa? Nabi Muhammad alaihissalam. Akhirnya meskipun riwayat ini agak dilemahkan oleh sebagian ulama, tatkala Nabi uli, langsung Abu Talib nanggor Nabi alaihissalam, memanggil Nabi kita. Kemudian mengatakan, ya bena akhi, anak sayiku, innal qawma ja'uni faqalu li kadza wa kadza. Tokoh-tokoh Quraisy mereka tadi datang, kemudian mereka berkata begini dan begini, gete engkat-engkat daripada. Fa abqi ala nafsika, maka tolong pertahankan hidupmu wahai keponakanku. Jaga diri karena mereka mengancam ini. Mereka mengatakan, lamun ya pentelahang anak saya maka kita akan berperang. Fa'abki ala nafsik, wahai keponakanku, silahkan jaga dirimu. Ya. Pentelahang ka dakwahnu. Yang penting aman hidup ya. Dan engkau tidak bahaya. Lagu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sekali lagi riwayat ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Beliau mengatakan, wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, lau wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, perendetin tiang, ngadu matahari di sebelah kanan, wal qamara fi yasari, mereka meletakkan bulan di tangan kiriku,
ala an atruka hadzal amr, tujuannya supaya saya berhenti berdakwah, ma fa'altu, saya tidak akan berhenti berdakwah. Jangankan sekedar ancaman seperti itu. Seandainya padan tolo ada matahari pen iman kananku, kemudian bulan no pen iman kiriku, ante ya ku tahu rusik, ya ku tahu ruit untuk berdakwah, aku tidak akan tinggalkan dakwah itu. Ya, aku tidak akan tinggalkan sampai Allah menangkan dakwah ini atau aku mati di dalam berdakwah, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW balik dah awak dah ngenang paman dah sambil beliau menangis. Kenapa? Karena beliau merasa paman beliau sudah nyerah untuk membela beliau. Nabi SAW membalikkan badan untuk pergi sambil netes air mata dan Nabi SAW. Kemudian pamannya pun kasihan memanggilnya. Pamannya mengatakan, idhab faqul ma ahbabta wallahi la uslimuk. Wahai keponakanku, wahai anak sayiku, pergilah. Sampaikan apapun yang engkau mau, ucapkan apapun yang engkau mau, demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkanmu. Angkat Abu Talib ini la ilaha illallah. Beli jasa anda lagu hidayah nu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa si dah masang awak dah Abu Talib untuk menjaga Nabi alaihi salatu wasallam. Balagu Allah tidak berkehendak beliau dapat hidayah. Iya. Allah tidak berkehendak. Makanya jemaah sekalian, lamun Nabi alaihi salatu wasallam saja beliau tidak memegang hidayah bagi manusia, berapa lagi selain Nabi SAW. Tugas para nabi itu sekedar menyampaikan. Ya. Makanya sering tiang sampaikan kepada pelungguh, tatkala penaklukan kota Mekah, ya, tatkala kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia datang berbondong-bondong tama Islam. Di antara yang masuk Islam pada saat itu adalah ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah. Termasuk yang masuk Islam pada saat itu Abu Quhafah. Wahtawa Abu Quhafah ini sampai rambutnya semuanya beruban putih. Jenggot dah ahla puna putih, bahkan alis mata anda buat putih. Wahtawa ida tama Islam. Dia digendong untuk menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, aman tiang ginda tama Islam. Wah tua. Kemudian Abu Quhafah bersalaman kanca Nabi SAW, menjabat tangan Nabi SAW. Kemudian mengucapkan 2 kalimah syahadat. Langsung ngempok tangis Abu Bakar, anaknya Abu Quhafah. Langsung pecah tangisnya. Nabi SAW mengatakan, Mayu bekik, kenapa engkau menangis? Sang menurut ta bahagia dan kita amanda tama Islam. Sang menurut ta. Karena alhamdulillah sekarang bapaknya sebelum meninggal dunia sudah masuk Islam. Mungkin kita menyangka itu yang membuat dia nangis, tetapi bukan. Apa yang membuatmu nangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya menangis karena saya berharap tangan yang menjabat tangan anda itu kemudian mengucapkan 2 kalimah syahadat, saya berharap itu tangan paman pelungguh yaitu Abu Talib. Kenapa? Karena saya tahu betul pelungguh ingin melihat paman pelungguh masuk Islam. Ya subhanallah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi terganggu betul orang Quraisy ini. Timpak dakwah Nabi SAW setelah beliau mulai membahas tentang kesyirikan, berdakwah tentang haramnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nang kata lanjutan pembahasan kitab ta, sila pe buka halaman 11. Tanda panah paling bawah. Wa badzala nafsahu lillahi ta'ala. Wa badzala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencurahkan ya, beliau mencurahkan nafsahu, jiwa beliau, hidup beliau lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah turun ayat qum fa'anzir, bangun fa'anzir dan berikan peringatan.
Apalagi setelah turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, terang-teranganlah di dalam berdakwah, maka Nabi alaihi salatu wasallam ahlapu waktu dan untuk dakwah. Wa da'wati ilaih, semua waktu beliau untuk dakwah kepada Allah. Wa betulia fi dzatihi, wa betulia sampai beliau mendapatkan ujian, gangguan fi dzatihi pada diri beliau. Ya. Dan ini sudah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya nara ceritana dakwah nono tidak ada halangan. Nah, kemarin tiang janjikan kepada pelungguh kita akan baca beberapa riwayat gangguan yang diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Ya. Terutama para sahabat dulu. Lamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan masih ila-ilaan nida dengan Quraisy nyakitin Nabi alaihi salatu wasallam. Masih malu orang Quraisy ini untuk mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun mereka mengganggu beliau, tetapi masih mereka nahan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Abdul Muttalib. Ya. Kemudian pada saat itu beliau dijaga oleh Abu Thalib, tokoh paling dihormati di kota Mekah. Masih dengan Quraisy mandang Abu Thalib. Sehingga Nabi SAW meskipun diganggu, gangguan beliau besar, gangguan beliau, tetapi tidak sebesar sahabat yang lain. Makanya tiang mulai dari sahabat dulu. Antik pada toang kumbe perjuangan sahabat laik, kumbe perjuangan Nabi SAW laik kanca para sahabat, sehingga sampai nengka alhamdulillah kita bisa merasakan manisnya dakwah Islam. Ya. Kemudian dengan kita mengetahui perjuangan mereka, maka kita tidak akan manja. Ya tagin apa istilahnya? Ya tagin mudah nyerah. Kan Ustaz, la ilah Allah. Sebagian orang mengatakan apa? Ustaz, berat sekali dakwah ini. Setiap hari jenggot saya dibicarakan. Padahal namun sekedar rawasang ya ada salah jeltik ya, ini jadi masalah. Ya. Lamun sahabat jenggotnya bukan dijeltik, tetapi subhanallah. Kita akan lihat. Di antara yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah. Ya. Yang paling terkenal Bilal bin Rabah. Tiang bacakan pelungguh. Bilal bin Rabah kana mamlukan li Umayyah bin Khalaf al-Jumahi al-Qurashi. Bilal bin Rabah ini adalah budak majikannya atau tuannya bernama Umayyah bin Khalaf, tokoh Quraisy paling jahat. Ya. Pada waktu kelas jahatnya dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Fakana yaj'alu fi unuqihi hablan. Tatkala budaknya, siapa nama budaknya? Bilal bin Rabah. Tatkala budaknya masuk Islam, maka dia mengikat lehernya Bilal menggunakan tali. Ya. Tali nda belong budak dan yaitu Bilal bin Rabah diikat. Wa yadfa'uhu ila sibyan yal'abuna bihi. Setelah itu dia pun memberikan budaknya ini kepada anak-anak kecil yang nakal-nakal untuk ditendang, untuk dipukul, untuk dilempar. Ya. Wa huwa yaqul, sedangkan Bilal tatkala Bilal disiksa, Bilal ini tidak henti-henti mengatakan apa? Ahad, ahad, ahad. Apa arti ahad? Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ya. Wa kana Umayyah yukhriju bihi atau yakhruju bihi fi waqti adh-dhahirah fi Ramdha. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini setiap tiba waktu zuhur, jakanna tepat matahari nu penatas otak, maka dia menarik Bilal ini dibawa ke padang pasir yang sangat panas. Si angkun panasnya apa kata Syekh di sini? Lau wudi'at alaihi qit'atu lahmin lanadijat.
seandainya kita meletakkan daging di padang pasir itu, maka tunggu sebentar dagingnya akan masak. Ya, si angkun panasnya padang pasir. Kalau Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Puli dalam Ar-Rahiqul Makhtum mengatakan, lamun petoluk teluk itu no, petunggu sekedar telu menit masak wah teluk no. Si angkun panasnya. Kalau beliau di sini dikatakan, lamun petoluk daging penatas padang pasir no, petunggu wah mendak doang, lano dijat masak dia. Di sana Bilal ini dibawa oleh majikannya. Setelah itu dia pun ditidurkan. Baringang, bongkor dah jari bawa. Thumma ya'muru bis-sakhratil 'azimah, kemudian majikannya memerintahkan, datangkan batu yang besar. Fatudha' ala sadrihi, kemudian digunakan untuk menekan dadanya. Wah lekan bawa panas, lekan atas berat. Subhanallah. Ini siksaan yang diterima oleh Bilal pada saat itu. Thumma yaqulu lahu, sambil majikannya menyiksanya, sambil majikannya ini berkata, la tazalu hakadha, genpe tetap marak getih, engkau akan tetap saya siksa seperti ini, hatta tamuta, sampai engkau mati, au takfura bi Muhammadin, atau sampai engkau ingkari ajarannya Muhammad. Ya, sampai engkau tentang dan lawan ajarannya Muhammad. Wa ta'budal Lata wal Uzza, dan engkau kembali beribadah kepada Lata dan Uzza, patungnya orang Quraisy. Ya, lamun ya pemele ninggalang ajaran Muhammad genpe sampai mati getih. Lagu lamun petinggalang ajaran Muhammad nengka langsung kami lepaskan. Tetapi apa kata dia? Ahad, ahad, ahad. Ya nara ucapan lain kecuali ahad no doang. Kenapa? Karena ucapan yang paling dibenci oleh majikannya adalah ahad itu. Justru sengaja dia mancing gedek majikan. Ya. Subhanallah. Ahad, ahad, ahad. Tiang mendengar pengajiannya Ustadz kita, Ustadz Maududi Abdullah. Beliau mengatakan dalam sebagian riwayat, tatkala Bilal ini disiksa, apa kata majikannya? La u'adzibannaka 'adzaban lam tasma'hul Arab. Kata dia, wahai Bilal, aku akan menyiksamu dengan siksaan yang belum pernah didengar oleh bangsa Arab. Ya. Lamun ya pemele ninggalang ajaran Muhammad, aku akan tetap menyiksamu dengan siksaan yang belum pernah didengar oleh bangsa Arab. Maka Bilal menjawab, wa ana la asbiranna sabran lam tasma'hul Arab. Aku pun juga akan bersabar dengan sabar yang tidak pernah didengar oleh bangsa Arab. No ya jamaah sekalian, ya na sekedar jeltek, ya, tidak. Jadi ini mereka dulu. Di antara contoh siksaan itu Bilal bin Rabah. Ya. Untuk mempertahankan akidah. Di antara contoh lain jamaah sekalian, ada seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnul Arat. Khabbab ibnul Arat ini sekedar, insyaallah pelungguh sering mendengarkan ini, cuma sekedar taulang, saling mengingatkan bahwa sana perkara yang paling penting untuk pada pertahanan adalah perkara akidah ini. Ya, perkara paling penting untuk kita, bahkan kita korbankan hidup kita untuknya adalah akidah ini. Ada seorang sahabat namanya Khabbab ibnul Arat. Khabbab ibnul Arat ini budak ya dah. Lagu bedeang ida keahlian miak ladik, miak toba, miak batik, pandai besi. Khabbab ibnul Arat, dia budak cuman punya keahlian pandai besi. Adapun majikannya itu seorang perempuan namanya Ummu Anmar. Ummu Anmar. Ya, nono aran majikan da dengan nina majikan da. Ina Anmar aran da. Itu nama majikannya. Taib. Ketika Khabbab ibnul Arat masuk Islam, apa kata dia?
Ada beberapa riwayat. Di antaranya Khabbab bercerita, laqad ra'aituni yauman akhaduni. Pada suatu hari mereka mengikat saya. Ya, dengan Quraisy ini nalin awak dah. Fa'auqaduni naron. Kemudian mereka menyalakan api. Summa salakuni fiha. Lalu mereka merebusku di dalam api itu. Ya. Apa bahasan terebus? Kelak dah. Jadi saya dikelak di dalam api tersebut. Jadi ngidupang api, ngelapang api, terus empalangang jama awak dah. Subhanallah. Ini tidak bisa kita bayangkan. Sampai dia mengatakan tidak ada yang memadamkan api tersebut kecuali yaitu awak dah. Ya. Tiris awak dah tatkala dipanggang itu tiris awak. Pada marat tatkala anta manggang manuk no. Tiris nah. Ya. Lagu nenek ya na manuk nenek. Subhanallah. Mereka memanggang saya, kemudian tiris awak dah ini, dan itulah yang memadamkan api tersebut. Dalam riwayat yang lain, Ummu Ammar ini, Ina Ammar ini, dia membakar besi sampai merah. Setelah merah, kemudian dia tempelkan di punggungnya Khabbab ibn al-Arat. Untuk angpe jamaah sekalian, setelah dan sawi siksa Khabbab ibn al-Arat, dia langsung pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam sedang bersandar di dinding Ka'bah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita sedang bersandar di dinding Ka'bah. Ya, datang Khabbab. Baru disiksa dengan siksaan luar biasa. Ya tabaum bayangangnya. Apa kata dia? Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, ya kepemele berdoa timpa Allah supaya Allah membantu kita. Ya kepemele laku tolong timpa Allah supaya Allah menolong kita. Wajar ke pengendeng dah. Wajar, siksaan luar biasa. Tapi apa dekat Nabi SAW? Yang engkau terima ini masih belum apa-apa ini. Kemudian beliau mengatakan, adapun orang sebelum kalian, di antara mereka ketika mempertahankan akidah, ada yang tubuhnya digergaji jadi dua. Diletakkan gergaji di kepalanya, kemudian digergaji sampai terbelah dua. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih, itu tidak membuat dia keluar dari agama dan akidahnya. Masih tempelang besi dekat. La ilaha illallah. Kumbe si andina Nabi hidup nengka. Kemudian kita ngeluh masalah jenggot. La ilaha illallah. Makanya ini dia jemaah sekalian. Di antara faedah kisah, di antara faedah mempelajari kisah itu adalah untuk menguatkan hati kita. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sempat Nabi goyah. Makanya Allah ceritakan kisah-kisah para nabi. Tujuannya apa? Linutsabbita bihi fuadak, kata Allah, untuk kami mengokohkan hatimu dengan kisah-kisah itu. Nabi kita pun disuruh belajar dengan kisahnya para nabi yang sudah lewat. Penting. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, masih belum apa-apa ini. Dulu orang itu tubuhnya dibelah jadi dua. Kemudian sebagian mereka orang dulu dibuatkan mushtun nono sisir min hadid, dari besi. Kemudian kadu nyisir awakda sampai lepas dagingnya dari tulangnya. Subhanallah. Hidup-hidup. Ya kesemati dulu kemudian sisir setelah itu, tidak. Hidup-hidup badannya itu disisir menggunakan sisir dari besi sampai lepas dagingnya dari tulangnya. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Itu pun tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Terus apa dekat Nabi SAW? Allah pasti akan memenangkan ajaran tauhid ini. Pasti. Cuman butuh kesabaran. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Engkau wahai Khabbab terlalu tergesa-gesa. Terlalu tergesa-gesa engkau ini. Ya. Jadi pasti akan Allah menangkan. Ini Khabbab ibn al-Arat. Kita lihat kisah yang lain jemaah sekalian.
adalah kisah keluarga Yasir. Ada sopok dengan mama aranda Yasir, istrinya namanya Sumayyah, sedangkan anaknya namanya siapa? Ammar. Amanda Yasir, inanda Sumayyah, anak da mama aranda Ammar. Mereka ini disiksa, ya, yang menyiksanya Abu Jahal. Amanda Yasir mati di dalam penyiksaan. Entoang pe model siksaan dah. Kenangang ida kelambi besi. Dipasangkan di tubuhnya baju besi. Kemudian setelah itu dia dibawa ke padang pasir ketika panas sangat keras itu. Kendang jamak. Ketika Abu Jahal melihat, wah kurang panasnya, baru diambil. Jemak Malik tatkalana keras panas dikendang lagi. Ngadu baju dari besi. Sudah kita sebutkan tadi, seandainya kita meletakkan daging matang, daging itu besi panas luar biasa, dikendang. Subhanallah. Sampai mati Yasir ini di dalam penyiksaan. Adapun Sumayyah, istrinya Yasir, Sumayyah, maka dia pun juga mati. Mohon maaf, karena kemaluannya ditusuk oleh Abu Jahal pakai tombak. Ditusuk kemaluan Sumayyah oleh Abu Jahal pakai tombak sampai mati. Para ulama mengatakan dialah wanita yang mati syahid pertama dalam Islam. Ya, mati syahid pertama dalam Islam. Kenapa? Karena siapa yang mati gara-gara membela agamanya, maka dia syahid. Nabi SAW bersabda, man mata duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh gara-gara membela agamanya, maka mati syahid. Taib. Nengka karing anak dah, ayar anak dah, Ammar. Masih bajang Ammar ini sehingga masih lebih kuat dia untuk bertahan. Lamun Amanda wahtawa sehingga mati dalam penyiksaan. Inanda wajar ditusuk dengan tombak, mati dalam penyiksaan. Tinggal Ammar ini. Ammar ini pun disiksa. Bagaimana caranya? Bil harqi taratan. Terkadang Abu Jahal itu membakar dia. Subhanallah. Abu Jahal ini dia nyalakan api terus temang. Ammar ini sampai sorak teriak dikeluarkan. Wabit tagriqi taratan ukhra. Kadang ditenggelamkan selemang. Selemang deh bahasa sampai. Selemang. Tadi dibakar, setelah selesai dibakar selemang balik. Ya. Sepu. La ilaha illallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Jadi dibakar, bitagrik, ditenggelamkan. Kemudian Abu Jahal mengatakan, engkau akan tetap seperti ini sampai engkau tasubba Muhammadan, sampai engkau mencaci maki Muhammad. Sumpah senak Muhammad kami akan lepaskan. Ya. Maka Ammar ini pun sudah tidak tahan dia. Tidak tahan dengan siksaan ini. Ya subhanallah. Akhirnya dia pun terpaksa mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatarakuhu, setelah dicaci maki, maka mereka pun melepaskan dia. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Setelah itu datang Ammar ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam sambil nangis. Datang dia sambil nangis. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu an ainaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap air matanya. Ya. Datang dia kepada Nabi alaihi salatu wasallam sambil nangis. Ayahnya sudah mati ketika disiksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu an ainai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap air matanya Ammar. Wa yaqulu lahu, sambil Nabi SAW mengatakan, ma wara'ak, ada apa, kenapa engkau nangis? Dia mengatakan, syarrun ya Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tiang sudah melakukan sebuah keburukan. Subhanallah. Padahal terpaksa nyumpak senak Nabi SAW. Tapi pelungguh lihat, dia tetap menganggap itu keburukan. Ya Rasulullah, syarrun ya Rasulullah, keburukan. Ma turiktu hatta niltu minka. Ya Rasulullah, saya tidak mereka lepaskan sampai saya mencaci maki Anda. Ya, terpaksa mencaci maki Anda. Taib. Maka Nabi SAW sempat beliau diam tatkala itu. Teduk Nabi SAW, karena beliau tidak tahu apakah boleh mencaci maki beliau ketika disiksa, ketika dipaksa, boleh atau tidak. Ini menjadi dalil, kata para ulama, bahwa tidak boleh berbicara di dalam agama tanpa ilmu. Nabi tatkala itu belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak perbuatan ini? Nyumpak senak Nabi SAW ketika dipaksa, boleh atau tidak? Saat itu belum turun wahyu, maka teduk Nabi SAW. Semakin sedih hatinya Ammar ini. Gita Nabi SAW teduk. Melihat Nabi SAW diam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah An-Nahl. Allah mengancam dengan ikafir setelah beriman. Kecuali illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Adapun yang seperti ini tidak masalah. Maka Nabi SAW setelah turun ayat ini, beliau mengatakan, kaifa tajidu qalbak, bagaimana keadaan hatimu tatkala mencaci makiku itu? Kumbe idapna atim tatkala penyumpak senak aku. Kumbe idapna. Kata dia, mutmainnan bil iman, hati saya tetap tenang beriman kepadamu wahai Rasul. Mulut saya saja yang mencaci maki Anda karena terpaksa. Lamun atin tiang tetap mencintai pelungguh, tetap beriman kepada pelungguh. Kata Nabi SAW, in adu fa'ud, kalau mereka nanti kembali menyiksamu dan memaksamu mencaci maki saya, fa'ud, silahkan kembali caci maki saya. Tidak apa-apa. Nah, ini dia jemaah sekalian, Ammar bin Yasir. Ya. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang disiksa oleh orang-orang Quraisy untuk mempertahankan akidah mereka. Ya. Ada juga perempuan-perempuan dengan Nina. Mereka tidak kasihan. Di antaranya seorang perempuan namanya Zinnirah. Zinnirah haran dengan Nina nonotama Islam. Dan dia budak. Ya, tatkala dia masuk Islam, maka majikannya menyiksa dia sampai buta, sampai hilang penggita ada. Tiang tidak tahu apakah kepalanya dipukul, dijagur, belek. Wallahu alam, tiang tidak tahu. Yang jelas dalam kitab sejarah dikatakan sampai buta dia ketika disiksa. Apa kata orang-orang Quraisy? Orang Quraisy mengatakan, ma adhaba basaraha illa Lat wal Uzza. Tahu tidak kenapa dia buta? Dia buta gara-gara kualat oleh patung kita Lata dan Uzza. Padahal jelas-jelas mereka mukul Zinnirah ini. Ya. Ampuk dah buta ini karena apa ke bahasa anta kualat ini? Malian. Tulah manu. Karena dia tulah manu kepada Lata dan Uzza, makanya dia buta. Apa kata Zinnirah?
Zinnirah mengatakan, kadzabu wa baitillah ma tadurrul latu wal uzza wa ma tanfa'an. Mereka berbohong, mereka berdusta demi Allah. Patung Lata dan patung Uzza itu tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala faraddallahu basaraha, Allah kembalikan penglihatannya untuk membantah dengan Quraisy. Dengan Quraisy apa dekah? Ida tulah manu timpak Lata kanca Uzza ini. Ampo dah buta, tulakang dah si Allah kah? Menunjukkan bohongnya ucapan mereka. Taib jamaah sekalian, ini model siksaan mereka, dan sampai saat ini ada juga orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Pen tahun 2021 ya. Ada sopo dengan mama keturunan Cina. Keturunan Cina. Dia masuk Islam. Maka ayahnya marah. Kemudian ayahnya pun memotong 3 jarinya. Ya, dipotong 3 jarinya gara-gara anaknya ini masuk Islam. Tahun 2021 ini diceritakan oleh salah seorang ustadz dan viral beritanya. Keturunan Cina, tamat Islam, keluarganya tidak setuju, akhirnya dipotong ininya, tangannya, jarinya, tapi dia tetap bertahan, tetap bertahan. Jadi ada orang-orang yang memang subhanallah. Ya. Nah ini dia beberapa gambaran. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam, maka di antara gangguan yang beliau terima adalah gangguan dari orang-orang dekat. Lamun dengan Quraisy ijau lekan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka malu menyakiti beliau. Masihlah nyakitin Nabi alaihi salatu wassalam justru keluarga dekat dah. Ai keluarga dekat dah? Abu Lahab. Ya. Abu Lahab. Paman dah. Setiap dah muka panci Nabi entah, ya dan dayat jangan, apa dayat dah? Kotoran. Ya. Kadang tetangga-tetangga beliau itu melemparkan kotoran di depan rumah beliau, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Kadang mereka melemparkan duri dan seterusnya. Ya. Menerima semua siksaan dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia para jemaah sekalian yang dikatakan oleh Syekh kita, wa batuliya fi dzatihi. Jadi beliau mendapatkan ujian, gangguan fi dzatihi, pada diri beliau sendiri. Wallahu taala ala wa alam. Ini juruk ibau ta sampeang pen kesempatan ini, mudah-mudahan narak manfaatnya. Mudah-mudahan bisa mengokohkan keimanan kita. Sekali lagi, paling mahal untuk ta pada pertahanan adalah akidah ta. Ya, lebih mahal daripada segalanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Sudah tidak ada ya? Ada? Silakan. Tiap hari Senin itu diingatkan siksaannya. Karena dia karena dia senang dengan kehadiran Rasulullah SAW. Baik. Beliau menanyakan, apakah benar Abu Lahab nono bilang jelo Senin siksaannya itu diringankan di dalam neraka? Siksaannya diringankan dalam neraka. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat. Dan riwayatnya itu dibawakan dalam Sahihul Bukhari. Riwayatnya dibawakan dalam Sahihul Bukhari. Abu Lahab ini mengatakan bahwasanya bilang jelo Senin dia itu diberikan keringanan. Kenapa? Karena dulu tatkala Nabi lahir, dia bergembira melihat Nabi alaihissalam lahir. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk bergembira atau untuk bahkan merayakan dengan kelahiran Nabi alaihissalam. Dijawab oleh para ulama, riwayat tentang Abu Lahab bergembira nono meskipun dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tetapi riwayat itu adalah mimpi seorang, bukan seorang sahabat, tapi mimpi seorang setelah sahabat. Mimpi. Yakna Nabi alaihi salatu wasallam rukat, ya bukan Nabi yang mengatakan paman saya Abu Lahab dikurangi siksaannya setiap hari Senin gara-gara dulu dia bergembira dengan kelahiranku. Bukan Nabi yang bersabda, impi.
Dan itu bukan mimpinya sahabat. Dan ingat jemaah sekalian, mimpi yang bisa dijadikan pegangan itu ada dua. Dikatakan oleh sebagian ulama, mimpi yang jadi pegangan itu dua. Yang pertama, mimpinya Nabi Muhammad alaihissalam. Nono ibau tanti, karena mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Sedangkan yang kedua, mimpi sahabat yang disetujui oleh Nabi alaihissalam. Ya. Azan Allahu Akbar bilang 5 waktu nono. Azan itu, syariat azan itu adalah dari mimpinya seorang sahabat. Nabi entah rapatkan para sahabat, takumbe cara enta nanggor dengan solat, ngubin dengan solat. Ada yang mengusulkan bagaimana setiap tiba waktu solat tiup trompet, ya, supaya orang datang solat. Kata Nabi alaihissalam, saya tidak menyukainya. Ya. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana lamun setiap tiba waktu solat kita pukul lonceng. Beliau mengatakan saya tidak menyukainya. Karena ini semuanya mirip dengan agama yang di luar, ya, Islam. Ada yang mengatakan bagaimana setiap waktu sholat kita nyalakan api unggun, pendeket masjid tebelian api, supaya sebagai tanda wah tiba waktu sholat. Ini agama Majusi yang ini nyembah api. Akhirnya selesai rapat belum ada keputusan. Maka penkelem nono arak salah sopok sahabat ngimpi. Datengin dasi sopok dengan apa kata dia? Mau tidak aku beritahukan cara memanggil orang sholat? Setiap masuk waktu sholat ucapkan Allahu Akbar sampai selesai. Jemaah subuh dia ceritakan mimpinya kepada Nabi alaihissalam. Apa kata Nabi? Kita pakai ini. Mimpi sahabat kalau tidak disetujui oleh Nabi alaihissalam tidak bisa jadi pegangan. Nah, tentang Abu Lahab dikasih keringanan itu bukan mimpi Nabi, bukan mimpi sahabat, mimpi yang tidak bisa jadi pegangan. Ya, tidak bisa jadi pegangan. Meskipun dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ingat, pendalam Sahih Al-Bukhari itu, ya, apa namanya? Ada beberapa riwayat ya yang ini dikritik oleh sebagian ulama. Bahkan riwayat yang bersambung pun ada sebagian ulama mengkritiknya. Bapak lagi yang ini. Jadi ya tahu kita pihak jari apa nah? Jadi pegangan ya. Wallahu taala a'la wa alam. Taib, ini dia. Ngundang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.